Aduh, nggak bisa ya. Good night. Susanti 36. Good night, good night. Kalian bawaannya banyak nggak? Good night. Kalian kelihatan nggak? Papannya nggak loading ya? PPT-nya. Can you see the PowerPoint? Oh, what happened? Okay. Saya reload Wiziknya sebentar ya. Saya restart Wiziknya sebentar biar ngeload. Sebentar ya. Pulang sih, cuman gue yang di Jakarta tuh nitip. Sebenarnya yang di Jakarta iya. Tapi kalau kuliahnya Oke. Good night. Sekarang udah kelihatan? Now can you see the PowerPoint? Really? I already had dinner. Okay. Sekarang kelihatan kah? Oh, what happened? Ini? Okay. Oh. Let's wait for your friends first. Sambil nunggu apa ada pertanyaan soal yang kemarin? Any questions about yesterday's lesson? Sambil nunggu teman-temannya. Udah. Let's start 5 more minutes. Baca Apa? kamu aja lah. And we always eat that every Dragon Ball. we don't like celebrate. But if I watch it, that's Wah. Hari ini kita belajar modul baru ya. Today we will start on the new module. Tapi guys, nanti kita ulangi lagi ya latihan soal past continuous dulu baru kita masuk ke modul berikutnya.
bagus nyampah. Boleh nyampah beneran nggak? Nyampah bersama ya. Makasih ya. Dari itu pengajian. Ini kita beneran pengajian ya. Bukan pengajian, sholat bersama. Sholat berjamaah. Enggak, Mbak. Ada di masa Desi. Iya, mau Desi baru mau. Nah, tadi gua kesini pakai sendal apa enak? Aduh, nggak bagus sih. Good night. How are you today? I'm fine, thank you. Mana tadi? Lagi ngajar. Oh, lagi ngajar ya, maaf. Good night. Oh, oke Mbak. I'm fine too. Please call your friends too. Teman-temannya tolong dipanggil ya. Oh iya, kalau masih kerja nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Oke. Dimulai aja ya, cuma latihan-latihan kok, belum jelasin. Nah, ini dibikin kalimat pakai when, disambungkan kalimatnya, kan ada dua kalimat. They study English sama John call them. Dua kalimat ini disambungkan dengan kata sambung when, ketika. Ada yang mau coba gimana cara menyambungkannya? Pakai past continuous masih. Disambungkan. Dirangkai jadi satu. Kan kalimatnya ada dua nih. They study English sama John call them. Contohnya kayak gini misalnya. I was sleeping when you arrived home. Contohnya gitu. Jadi kalimatnya dirangkai jadi satu. Yang di dalam kurung itu kata kerjanya.
Mbak Risa udah ngerti nih. They were studying English when John was calling them. Benar. Ada jawaban lain mungkin? Kan kalimatnya dua, Mbak, bukan satu ini. Ini kan kalimat majemuk namanya. Soalnya ada disambungkan pakai kata when gitu. Jadi hitungnya tetap dihitung satu. Jadi ini ada dua kalimat. Nggak bisa. Kalau they were study English, John calling them, itu nggak bisa dipakai. Jadi jawabannya bisa kayak jawabannya Mbak Risa tadi. They were studying English when John was calling them. Atau they were studying English when John called them. Bisa dua-duanya. Beda, Mbak. Kalau ed ini kemarin kan salah satu kegunaannya salah satu kegunaannya past continuous kan dia dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di saat sesuatu yang lain terjadi. Mana? Knock itu ngetuk pintu. Mengetuk pintu. Mbak Risa tadi, sebentar Mbak, masih loading. Kemarin kan salah satu kegunaannya past continuous, jadi dia tuh dipakai kalau misalnya ada satu kejadian yang menginterupsi sesuatu kejadian lain yang sedang berlangsung. Jadi ada dua kejadian. Jadi kalau kalimatnya kayak they were studying English when John called them, itu pas mereka lagi belajar bahasa Inggris, terus tiba-tiba si John nelpon gitu. Good night, Mbak. Kita lagi bahas latihan soal. Ya, ini yang kemarin. Oh, bukan. Sekarang coba yang nomor 2 deh. Yang my uncle listen sama you know. Kurang sedikit Mbak Santi. A little bit more. Just a little bit more. Kurang sedikit.
Bener Mbak Riri. My uncle was listening to the radio when you were knocking at the door. Ini oke. Itu benar. Malam Mbak. Good night. When you were knocking at the door. My uncle was listening to the radio when you were knocking at the door. Pamanku sedang mendengarkan radio waktu kamu mengetuk pintu. Selain yang itu jawabannya apa lagi coba? Kalau satunya dijadiin past tense. Kalau pakai kegunaan ke kok belum loading gini. It's okay. Why? Good night. Sama Mbak Awi. Bukan were knocked, kurang sedikit. Wiwi. Oke, Mbak Wiwi Rahayu. Kurang sedikit Mbak Riri. Bukan were knocked. Ya, my uncle. Jawaban kedua yang benar juga. My uncle was listening to the radio when you knocked at the door. Jadi pamanku sedang mendengarkan radio, terus tiba-tiba kamu ngetok pintu gitu. Artinya. Knock itu ngetuk pintu, bener. Good night. Oke. Iya, langsung ke verbnya kalau bentuk past tense-nya. Jadi langsung knocked. Sekarang yang berikutnya yang ini. She come to my house. I sleep in the living room. Contoh kalimat yang pakai past tense yang kegunaan ketiga ini, Mbak. Nomor 1. Sorry, ini. She come to my house. I sleep in the living room.
Belum Mbak, belum benar Mbak Wawat. Masih kurang tepat. MFF itu yang mana? Oh, maaf. Ups. Connection loss balik lagi. Iya, connection loss lagi. Mana ya tadi? Oh iya. Mbak, she was coming to my house when I was sleeping in the living room. Benar. She was coming to my house when I sleeping, kurang sedikit. She was coming to my house when I was sleeping in the living room. Benar. Jadi jawabannya yang ini. Good night. Kalau sleep itu bentuk keduanya slept, Mbak, bukan sleeped. Jadinya slept. Jawaban keduanya, she came to my house when I was sleeping in the living room. Jadi yang nomor ini, yang merah ini, yang dibentukkan ke past tense itu yang pertama. Kenapa kok kalimat pertama, kok nggak yang kedua kayak yang tadi? Ada yang tahu? She was coming to my house when I slept in, nggak bisa Mbak. Ada yang tahu kenapa jawabannya harus she came to my house when I was sleeping? Nggak mesti kalimat keduanya. Ada yang tahu kenapa? Anyone knows why? Kalau pakai perasaan gitu Mbak, ada yang nggak cocok ini gitu. Tapi ada jawabannya secara akademik. Kata tempat bukan. Mbak Risa lanjutannya kenapa itu? Karena kalimat pertama menunjukkan kedatangan, terus ada yang tahu mengapa? Why? Mana yang harus dijadikan past tense, mana yang tetap dibiarkan? Bukan Mbak. Kalimat pertama, kedua itu dua-duanya kata kerja. Dua-duanya pakai kata kerja, nggak ada yang pakai to be. Both of them are using verb. Ada yang mau nebak lagi yang lain? Anyone want to answer? Sampai yang atas Mbak, yang merah. Nah, ini ada yang bisa nebak tadi mana ya ini? Karena kalimat kedua itu kejadian sedang berlangsung, dan karena tidur nggak sadar kalau ada orang datang. Ya kira-kira gitu. Jadi kalimat yang I sleep in the living room, I was sleeping, ini kan dia sedang berlangsung.
continuous. Kan karena namanya continuous itu pasti dia kejadian itu sedang terjadi. Orang kan lagi tidur kan itu sebuah proses kan. Karena tidur itu biasanya butuh waktu walaupun misalnya cuma 5 menit atau 10 menit gitu. Nah, kalau kamu datang ke rumah orang kamu kan kayak menginterupsi orang yang lagi tidur itu. Jadi kejadiannya yang ini sesuai kegunaan ketiga. Jadi sesuatu terjadi di tengah sesuatu yang lain. Tiba-tiba ada orang datang waktu kamu sedang tidur gitu. Jadinya yang dijadikan past tense adalah yang she come, yang kalimat pertama. Sudah ngerti atau harus diulang penjelasannya? Good night. It's okay. Any questions? Ada pertanyaan kah? Atau sudah ngerti apa belum penjelasannya tadi? Hello. Hadiah berupa tepuk tangan. Sebenarnya kalau kalimat pertama pakai ing juga bisa karena itu sesuai dengan kegunaannya dia kedua, kegunaan past continuous kedua. Jadi kalau misalnya kalian mau jawab she was coming to my house when I was sleeping, itu sebenarnya juga benar sesuai kejadian ini. Jadi dia datang pas aku lagi tidur. Dua kejadian terjadi pada saat yang sama, itu bisa juga benar. She was coming to my house when I was sleeping. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai kegunaan yang ketiga, yang ini sesuatu terjadi di tengah sesuatu yang lain, salah satu harus diganti ke bentuk past tense kan. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai kegunaan yang ini, yang diganti, yang berubah jadi past tense-nya, itu yang kalimat pertama gitu Mbak. Kalau mau jawab she was coming to my house when I was sleeping juga benar. Malam. Any questions? Nah, yang ini oke. Okay. Yang nomor 4, yang hijau maksudnya. Belum benar. Rio was introducing Dani to Tina when the party was began. Belum. Rio was introduced, enggak. Belum benar. Rio was introduced Dani to Tina. Belum benar. Ingat ya, kalau pas continuous itu was atau were, terus kata kerjanya pakai ing.
Rio was introducing Dani to Tina when the party was beginning. Oke. Jadi Mbak Riri sama Mbak Risa yang benar. Answer: Rio was introducing Dani to Tina when the party was beginning. Itu benar. Satu lagi yang kalau misalnya mau pakai kegunaan yang ketiga, if you want to use the third usage, kalimatnya gimana? Kalau salah satu harus dirubah ke past tense kalimatnya. Satu jawaban lagi. Oh iya, nggak ada gambar lagi. Nggak apa-apa Mbak, nanti kalau misalnya ada soal copy paste taruh di chat biar bisa jawab juga. Enggak, bukan gitu, yang was introduce salah. Yep, Mbak Santi kurang sedikit Mbak Santi, sorry. Oke. Bukan was began-nya Mbak. Bukan. Answer kedua, Rio was introducing Dani to Tina when the party began. Jadi begin itu nggak usah pakai was lagi. Bentuk keduanya begin, itu kan began. Terus bentuk ketiganya began. Kalau was began nanti jadi kalimat pasif Mbak, bukan past tense biasa. Iya, kalau misalnya tadi kan saya bilang ini kalau mau pakai yang kegunaan ketiga, jadi kalimat keduanya nggak usah pakai was atau were gitu. Rio was introducing Dani to Tina when the party began. Begitu. Oke. Next. Yang ini. What did you do? Berarti kalimat tanya ya. I phone you. Kurang dikit Mbak. Kurang. Yep. What were you doing when I was phoning you? Jawabannya Mbak Riri benar itu. Answer out. What were you doing when I was phoning you? Gitu. Jawaban kedua,
Kalau satunya harus dirubah jadi past tense. Jadinya gimana? Yang mana yang dirubah? Mẹ hỏi lại giùm con, mẹ có uống cái gì không đó chị? Mày đưa đúng không? Mày đưa đúng không? Biết không có ở giá chỗ biết sách biết được không? Oke, sip. Jadi answer yang kedua, what were you doing when I phoned you? Mbak Riri sama Mbak Santi benar. Oh, answernya salah tulis. Answer. Ủa chứ đồ nhiều bạn đâu có lo mẹ. Con đi qua xiên rồi con có. What were you doing when I phoned you? Oke, yang kedua yang umum. Wanda not help, yang tadi nggak bisa lihat di papan. Wanda not help her mother. Budi Tùy đó bác chứ chẳng need không biết quyết định ra her chuyện bác nhé. help. Đã không viết lại một cái cho bác đó. Ai đâu biết giùm bác đó. Oke, Cứ bác rồi không sudah ada yang bác, benar. bác rồi. Wanda wasn't Có mẹ, có mẹ. helping her mother Sài Gòn thì đi miền Nam thì Hà Nội. when Budi Bình Thuận. was needing her help. Mẹ đi Bình Thuận á. Bình Thuận. Jawaban keduanya gimana kalau satunya jadikan past tense? Không thì về Sài Gòn thì đi miền Tây cho rồi Hà Nội sang Nam chơi. Thì ngữ đôi nhà bạn chị bác thì cũng giống nói như về Việt Nam mình còn đỡ hơn thì ở xin việc ở nhà cha về Việt Nam cũng có người đón taxi là còn chở về nhà cho ăn đặc sản ở xin còn nước ngọt ở nhà cha chuối. Okay, good. Chứ cái chi là rẻ. Nước Wanda was đúng rồi, not. đúng rồi. The second answer, jawaban yang kedua. Wanda wasn't helping Bi hay là hai cái gì? her mother when Bánh chạy. Budi needed her help, gitu ya. Ini jawabannya ada dua, yang tadi kelewatan. Nomor jawabannya pertama, Wanda wasn't helping her mother when Budi was needing her help. Yang kedua, Wanda wasn't helping her mother when Budi needed her help. Gitu. Sama aja Mbak, terserah mau nulis was not, mau nulis wasn't. Okay, the next one. Ini yang atas. I see them. I see them. They play football. Good night. It's okay. I see them. They play football. Kurang sedikit Mbak Wawat.
Kurang sedikit Mbak Risa. Oke, sudah ada yang benar. Mbak Santi tadi sudah benar. I was seeing them when they were playing football. I was seeing them when they were playing football. Jawaban kedua, kalau satunya dirubah jadi past tense, bukan itu. Yang kira-kira kejadian yang continuous yang mana ya, yang merupakan proses? Play atau see? Yang lebih merupakan play. Jadi yang dirubah jadi past tense yang see, bukan yang play. I saw them when they were. Jadi aku lihat mereka waktu mereka lagi main sepak bola. Saw. See, kata kerja keduanya saw. Kata kerja ketiganya seen. See, saw, seen. Artinya sama-sama lihat. Sekedar pengetahuan aja ya, kalau misalnya kalian mau cari orang, misalnya udah datang di KDI terus mau cari temennya, Mbak ini mana ya gitu, kamu sudah lihat Mbak ini belum, tanyanya misalnya have you seen Risa gitu misalnya. Ini yang benar. Kalau kalian tanya do you see, ini salah. Yang benar kamu udah lihat Risa belum hari ini misalnya gitu. Tanyanya ke temennya have you seen Risa, kamu sudah lihat Risa apa belum. Kalau kamu tanyanya do you see Risa, itu artinya kamu lagi gitu. Kalau yang kalimat kedua artinya jadi sangat jauh berbeda. Sebentar Mbak Santi belum. Soalnya kalau orang sana itu biasanya suka bilang kalau aku lagi pacaran sama ini loh, aku lagi kencan sama orang ini tuh ngomongnya I am seeing gitu. I am seeing someone gitu misalnya. Itu berarti dia gitu. I am seeing someone itu artinya gitu biasanya. Jadi kalau mau nyari temennya nanyanya have you seen gitu. Itu lebih tepat daripada do you see. Did
I am dating someone juga benar, tapi orang juga kadang-kadang bilangnya I am seeing someone. Artinya sama sih. Nggak bisa mbak, itu tensesnya jadi berantakan. Have you seen, sudahkah kamu melihat, pakai perfect tense. Kalau do you have seen, itu tensesnya nggak jelas jadinya. Begitu. Oke, sekarang yang biru coba. The blue one. Oke, sip. Apa yang sudah benar? Mbak Risa sama kecepatan tadi jawabnya. She was telephoning when I was having, kurang sedikit Mbak Wawan, a shower. She was telephoning when I was having a shower. Terus yang jawaban keduanya gimana ya? Yang kalau satunya diganti jadi past tense. She, Mbak Risa sudah benar itu. Telephoned when I was gini. Answer 2, she telephoned when I was having a shower. Kurang A. Itu jawabannya. Okay, next question. They not watch television. I visit them. Sip. They were not watching TV when I was visiting them. Jawaban keduanya jawaban kedua bener jawabannya Mbak Risa. They were not watching TV when I visited them. Gitu. They were not watching TV when I visited them. Yang warna berikutnya, warna hijau muda itu pertanyaan berikutnya ya Risa kurang when. I not walk into the house when I hear the noise.
Oke, sudah benar semua. I wasn't walking into the house when I was hearing the noise. Jawaban keduanya, the second answer, yep, that's right. Oops. I wasn't walking into the house when I, kurang sedikit tapi Mbak Risa heard. Mbak Santi juga. Here itu bentuk keduanya heard. Bentuk ketiganya juga heard. Bacanya heard ya, bukan heart. Heard. My heart. Oke, ini latihan yang terakhir ya. Setelah ini kita ke pembahasan berikutnya. Topik berikutnya, ada pertanyaan? Zaman dulu sekali. Kalau bentuk kedua memang harus dihafalkan sendiri, Mbak. Nanti saya carikan deh di internet yang sudah bentuk PDF-nya gitu. Nanti saya carikan, nanti saya uploadkan. Terutama yang irregular itu biasanya, yang ada daftarnya panjang gitu, itu memang harus dihafalkan, Mbak. Nggak ada pilihan lain. Di kamus ada, kalau memang punya kamus, biasanya di halaman belakang itu ada daftar kata kerja 1, 2, 3 gitu, biasanya ada. Verb 1, 2, 3. Di tengah-tengah tergantung kamusnya sih. Iya, nanti di-upload di Google pasti banyak. Cuma gimana nyarinya aja. Nanti coba, nanti uploadnya pakai link yang lain. Oke. Ada pertanyaan lain kah soal past continuous sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Any questions before we continue? Oke, sekarang kita bahas. Oh iya, tadi latihan soal yang kita bahas ini ada di buku kalian, sebagian soalnya ada di buku kalian halaman 84-85 ya. Sebagian soalnya. Jadi kalian bisa sambil latihan juga nulis-nulis di buku. Halaman 84-85. Latihan yang barusan kita kerjain ini sebagian soal dari sana. Ya. Activity 9 itu bener.
halaman berapa tadi ya? 84 and 85. 84 and 85. Kalau mau jawab latihan di buku, tadi beberapa soalnya ngambil dari situ. Ya, nanti kalian bisa latihan sendiri, coba-coba ngerjain sendiri. Sebagian dari situ memang. Oke, berikutnya ini materi di modul ke-6, soal news items. Artinya apa ya news items? What does it mean? Skimming itu apa? Oke, jadi news item ini apa ya artinya ya? News items, ada yang tahu artinya? What does it mean? What does it mean? Berita. Artinya sih berita, bahan berita gitu. Berita. Do you like to read newspapers or magazine? Kalian suka baca koran atau majalah kah? Do you like to read newspapers and magazines? You don't like newspaper? You like magazine more? Okay, you like magazine. What kind of newspaper or magazine that you read? Read, Mbak Reat. What kind of newspaper or magazine that you read? Kalian biasanya baca majalah atau koran apa? Sport, sepak bola. Indosuara. Oh. Oke. Jadi kan setiap kalian baca majalah, terus habis itu atau koran, kan pasti ada yang namanya headline. Nah, berita selebriti, oke. Celebrity news. Headlines. Ini biasanya, ini maksudnya headlines ini judul beritanya. Kayak contohnya ini OMG gitu. Kok komentar Obama ya? Jadi si judul berita ini biasanya kalimatnya dipendekkan dan dibuat semenarik mungkin biar orang-orang tuh tertarik buat baca beritanya gitu. Dan dia biasanya kalau misalnya apa sih judul berita itu nggak ditulis dengan kalimat bahasa Inggris atau bahasa apapun yang sesuai dengan grammarnya gitu. Jadi pokoknya kelihatan menarik aja. Kayak OMG itu kan kelihatannya wah ada apa ini ya gitu. Selama dia menarik. Headline itu judul beritanya, Mbak. Yang ini headline is relatively short title in a newspaper or magazines. Headline itu sebuah judul pendek di sebuah koran atau di majalah. Terus dia not written in a proper sentence.
Jadi headline itu nggak ada yang ditulis dengan kalimat yang benar, yang sesuai ejaan yang disempurnakan itu nggak ada. Pasti ditulisnya terserah, pokoknya dia orang ngerti maksudnya apalah. Mirip-mirip Mbak. Contohnya kayak yang OMG ini, Hope Over Fear, itu juga dia bukan proper sentence. Yang penting orang ngerti lah maksudnya kira-kira apa, dan judul itu menarik gitu loh, menarik orang buat membaca beritanya. Oke, jadi ini headline ya, judul beritanya. Nah, ini contohnya lagi. Headline-nya apa ya di dua gambar ini? Kelihatan nggak gambarnya? Ada. It's okay. Oke. Yang mana? Yang ini. Pakai bahasa Inggris Mbak, sesuai headline-nya itu. Itu headline-nya apa ya judulnya? US attacked. Nah, itu. AS diserang, maksudnya gitu. Itu In Touch. Itu nama majalahnya Mbak. Kalau New York Times sama In Touch itu nama koran dan nama majalahnya, bukan headline. Kita lagi bahas berita Mbak. Kalau yang sebelah ini, yang berita selebriti ini, headline-nya yang mana ya? Dumped at 2000 lbs itu apa ya, juga lupa. Semacam kilogram gitu. Dumped, ayo artinya apa? Kalau Indonesia membedakan apa Mbak maksudnya? Dump itu dicampakkan Mbak, dibuang juga bisa. Tapi di sini dia ceritanya dicampakkan sama pacarnya gitu, ditinggal. Membedakan majalah ya yang ini koran gitu. Wait, piti kasihan. Oke. Jadi yang ini namanya headline atau judul berita. Itu dibuat sependek dan semenarik mungkin biasanya. Oke. Terus news items-nya sendiri itu apa? News items itu artinya a text to inform readers on events of the day. Jadi maksudnya bahan berita itu adalah sebuah teks untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai event-event tertentu yang terjadi pada hari itu gitu. News item is a text to inform readers on events of the day. Jadi yang disebut news item itu adalah sebuah teks untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai kejadian-kejadian di hari itu, mengenai event-event yang terjadi pada hari itu. Terus berita apa sih yang dikategorikan layak dan penting gitu? Items are considered newsworthy or important. Newsworthy itu layak diberitakan ya artinya. Nah, contohnya berita yang dianggap layak dimasukkan koran atau majalah itu soal natural disaster, bencana alam.
Atau yang lagi rame-ramenya sekarang, World Cup. Piala Dunia. Atau election. Kan sekarang lagi rame di Indonesia bahas-bahas pemilu. Atau yang setiap hari pasti ada. Gosip itu juga masuk berita mbak sebenarnya. Cuma kan dia istilahnya kredibilitasnya masih dipertanyakan. Kalau kayak berita bencana alam atau World Cup atau soal pemilu kan biasanya dia memberitakan fakta-fakta gitu. Kalau berita seleb kebanyakan mungkin memang gosip, tapi dia tetap berita. Newsworthy ini maksudnya yang penting ya, yang layak dimasukkan ke koran. Jadi kalau misalnya mbak mau bikin cerita soal kalau mau bikin cerita soal saya pergi ke pasar hari ini gitu, kesannya siapa lo kayak gitu, kamu siapa memangnya kok bisa masuk berita. Jadi memang harus topik-topik yang dianggap orang lain itu menarik gitu. Itu artinya news items. Any questions? Ada pertanyaan kah soal news items itu apa, terus headline itu apa gitu? Yang lain gimana? Any questions? Headline itu apa, news item itu apa, sebelum kita menginjak ke berikutnya? Ada mbak di modul. Yang lain. Oke, next. Sekarang kita bahas structure-nya news items. Seperti kemarin yang kita belajar soal naratif teks, itu kan ada strukturnya. Naratif teks terdiri dari apa aja. Nah, ini juga. Jadi news item itu punya beberapa struktur. Struktur news item itu terdiri dari yang pertama, newsworthy events. Isinya recounts the events in summary forms. Jadi dia kalimat pertama berita kan biasanya langsung, ini berita kira-kira tentang apa sih? Ada summary-nya, misalnya tentang World Cup, pertandingan antara si A dan si B. Si A memenangkan pertandingan ini dengan skor sekian 0 gitu misalnya. Itu yang namanya newsworthy events, bagian pertama, yang paling atas. Itu dia memberikan sinopsis, memberikan gambaran kira-kira seluruh artikel ini isinya tentang apa sih. Itu namanya newsworthy events, ditaruh di paragraf atau kalimat pertama. Yang gagasan pokoknya. Terus yang kedua, struktur yang kedua. Jadi setelah kalian nulis newsworthy events, kalian bikin background eventsnya di paragraf berikutnya. Background events itu maksudnya elaboration of what happened. Elaboration ini maksudnya kayak penjelasan. Jadi kalian menjelaskan lebih dalam lagi apa yang terjadi. Kalau beritanya tadi soal sepak bola, yang bagian pertama kalian bilang si A mengalahkan si B dengan skor sekian. Terus kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya kalian bisa bilang dia yang ngegolkan tuh siapa aja kayak gitu. Terus ada kartu merah sama kartu kuning apa enggak. Jadi kalian jelaskan eventnya tuh secara kejadian, secara pertandingan atau kejadian apapun itu pakai mendetail di bagian yang background event ini. Ini bagian keduanya, tugas maksudnya penjelasan mbak, menjelaskan secara lebih mendetail gitu. Bukan kita lagi ngomongin yang lain. Terus yang
terakhir itu namanya, di struktur terakhir ini ada yang disebut sources. Sources itu artinya sumber. Nah, di bagian news item yang ini kalian menuliskan komentar-komentar dari orang yang terlibat di kejadian itu atau witness. Witness itu saksi mata. Misalnya kalau beritanya soal perampokan, ya saksi matanya yang diwawancarai, misalnya kejadiannya kayak gimana sih gitu. Authority itu pihak berwenang, misalnya polisi atau pemerintah setempat atau misalnya presiden, pokoknya pihak yang berwenang dalam kejadian itu. Ada pertanyaan dari strukturnya ini, kata-kata yang masih belum dipahami? Any questions? Sebelum kita melangkah ke contohnya. Summary itu artinya sinopsis. Kesimpulan. Rangkuman gitu loh dari seluruh kejadian itu. Berita selebriti ya yang gosip-gosip itu, Mbak, maksudnya. Kayak dia ini artis A nikah sama artis B, artis A cerai sama artis B, kayak gitu-gitu. Artis A ditawari main film ini, misalnya kayak gitu, itu berita seleb. Iya, gosip-gosip gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari strukturnya? Sudah jelas kah? Yang lain sudah jelas kah yang soal struktur dari news item? Next, oke. Nah, sekarang tanda-tanda dari news item ini apa aja sih? Atau karakter dari news item. Yang pertama itu yang ini, short telegraphic information about story captured in headlines. Artinya informasi yang pendek mengenai cerita mengenai cerita yang sesuai yang tertulis di judulnya tadi, di headline-nya. Kan berita biasanya pendek-pendek ya. Terus yang kedua, ciri khas yang kedua, use material process or action verb. Maksudnya dia kayak ada action verb, itu kata kerja yang menunjukkan aksi. Misalnya behead itu artinya dipenggal, execute, eksekusi, misalnya kayak gitu. Nanti di berikutnya ada contoh teksnya kok, nanti kita bisa lihat satu-satu yang maksudnya ini yang mana biar lebih jelas.
Yang ketiga, dia menggunakan kata kerja untuk menjelaskan kisah itu. Misalnya robbers break into the house. Jadi dia aksinya kayak gimana? The robbers break into the house gitu misalnya. The robbers ini rampoknya masuk ke rumah. Terus officer came to the house, polisinya datang ke rumah. Terus yang ini kurang lebih sama, cuma ini pakai source. Jadi dia mengutip sumbernya. Contohnya police said, jadi polisi bilangnya gini. Terus yang kedua witness thought, si saksi mata ini berpikir begini soal kejadian itu. Terus ini yang ketiga spectators itu supporter, biasanya bola gitu, nonton pertandingan apapun lah, atau penonton. Told us, sumber ini memberitahu kami kalau apa-apa. Focus on circumstance, lihat keadaan, lingkungan. Bahasa gampangnya sih sikon, situasi dan kondisi. Jadi misalnya kalian mau bikin berita soal kemarin, kayak contohnya kemarin ada yang orang nusuk di MRT-nya Taipei. Nah, kalian fokus berita itu ya di kejadian itu, bukan di si pelakunya. Contohnya kayak gitu. Jadi kalian fokus kejadiannya kayak apa sih, terjadi jam berapa, terus berapa yang dibunuh misalnya kayak gitu, berapa yang masih terluka. Ada pertanyaan soal yang karakternya? Nanti kita lihat contohnya kok, biar lebih paham. Any questions? Any question soal yang ini? Yang lain gimana? Oke. Sekarang contohnya. Town contaminated. Kota terkontaminasi. Bisa dibaca dulu. Terus kata-kata yang nggak ngerti silakan ditanyakan. Kelihatan nggak teksnya? Karena ini berita ya, jadi bahasanya memang agak susah. Remang-remang. Sebentar, saya coba uploadkan yang teks aslinya ya. Menunggu uploadnya, silakan dibaca dulu. Moscow, Russian journalist
has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe, which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Itu adalah bagian pertama, newsworthy news. Kalau sudah selesai baca bilang ya. Ya, ada yang kata-kata yang nggak dipengerti dari atas dulu aja, biar nggak bingung nyari ini yang mana ya. Dari bagian yang newsworthy events dulu, yang bagian paling atas yang nggak dimengerti, nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Memang kalau berita bahasanya agak susah ya. Uncovered. Uncovered itu artinya mengungkapkan. Terus yang evidence, bukti. Katastrofe, bencana. Dicatat dulu pelan-pelan. Kill tahu ya, membunuh. Soviet ya, itu nama negara, mantan nama negara. Sailor, pelaut. Sailor Moon bukan. Itu kartun. Pelaut. Kalau tailor itu penjahit, beda ya. Sailor dan tailor. Entire, seluruh. Fisherman itu nelayan, Mbak. Kalau sailor itu lebih ke angkatan laut itu loh. Navy. Sailor Moon itu kartun, Mbak. Navy atau sailor itu lebih ke angkatan laut atau
ya pelaut-pelaut yang bukan sekedar nelayan gitu mbak. Beda. Sebentar mbak, ini masih yang newsworthy dulu mbak, biar nggak bingung. Ikan salmon. Jadi tadi ya, diulang lagi yang ditanyakan: uncovered evidence, catastrophe, entire, sama sailor. Udah? Yang buat yang newsworthy events dulu sudah paham semua kah artinya? Nuklir tuh ya nuklir. Contaminated, terkontaminasi. Jadi seluruh kota ini kena kontaminasi nuklir, ledakan nuklir. Ceritanya di sini. Kita masih bahas yang ini mbak, yang atas dulu. Yang paragraf lainnya nanti dulu ya, biar nggak bingung teman-temannya nyari yang mana yang ini gitu. Sebentar, ini yang newsworthy, bagian newsworthy event sudah ngerti semua belum? Oke, sekarang kita pindah yang ke background events ya. Background events yang paragraf pertama dulu. Jurnalis ya jurnalis mbak. Wartawan. Wartawan, jurnalis itu. Submarin itu kapal selam. Witness tadi sudah sih, tapi mungkin kelewatan ya. Saksi mata artinya. Explosion, ledakan. Dari paragraf pertama ada lagi kah? Nggak ada artinya mbak. Naval base itu
basis angkatan laut ya. Naval itu angkatan laut. Skotovo sama Vladivostok itu semua nama tempat. Jadi paragraf pertama ini ceritanya si Yelena ini adalah wartawan pertama yang dia bicara ke orang-orang yang menyaksikan ledakan kapal selam yang punya nuklir di daerah Vladivostok ini, sekitar Vladivostok. Maksudnya si background events yang paragraf pertama ini. Oke, yang paragraf pertama sudah semua ngerti artinya? Sudah? Oke. Sekarang yang paragraf kedua, mulai dari accident. Chernobyl itu nama tempat. Disaster itu bencana. Jadi pada saat Uni Soviet ini sebelumnya pecah jadi Rusia dan negara-negara Eropa Timur, ada tempat buat nuklir, jadi kayak pusat nuklir di kota yang namanya Chernobyl ini. Nah, si Chernobyl ini entah saya lupa meledak atau dia bocor. Pokoknya ada bencana dan sampai sekarang pun kota-kota di sekitarnya Chernobyl ini tidak bisa ditinggali manusia lagi. Soalnya efek nuklirnya masih terasa. Itu namanya disaster Chernobyl, ceritanya kayak gitu. Disaster itu bencana. Occurred itu artinya terjadi. Spread bisa macam-macam mbak, kebakar bisa. Terus habis itu kalau misalnya kebakar atau luka bakar, terus kalau misalnya dia pas itu lagi, kalau misalnya dia lagi punya anak, lagi hamil waktu ada kasus nuklir itu, dia bisa anaknya tiba-tiba keguguran, terus anaknya bisa lahir cacat kayak gitu mbak. Terus hewan-hewan tumbuhan di sekitar situ tuh bisa mati semua, atau dia tiba-tiba jadi mutan, maksudnya kayak film X-Men gitu nih jadinya tuh nggak sesuai kodrat, bahaya pokoknya. Makanan yang kena radiasi nuklir itu udah nggak bisa dikonsumsi manusia, itu jadi bisa membahayakan badan, jadi bisa kena kanker atau nanti kalau hamil anaknya cacat kayak gitu efeknya. Iya, coba nanti dicari. Bukan, kalau tsunami sih iya, ya itu waktu itu ada yang bocor juga. Revit pernah dengar kata revitalisasi nggak? Jadi dia dibetulkan gitu. Jadi waktu itu kapal selamnya lagi dibetulkan. Judulnya Town Contaminated mbak, judulnya yang atas itu. Satu kota terkontaminasi.
Ini ada kalimat yang mungkin radioaktif fallout. Kebocoran zat-zat radioaktif artinya. Ada di situ, tadi belum ada yang nanya, mungkin kelewatan. Terus itu cover up, ditutupi. Itu penjelasan IPA bahasa juga. Kalau disuruh jelasin radioaktif itu apa, nggak bisa terlalu menjelaskan. Itu jelas zat-zat yang bahaya gitu. Zat-zat yang berbahaya intinya. Jadi kecelakaan ini terjadi 13 bulan sebelum si Chernobyl ini, dan ledakan kapal selam yang ada nuklirnya ini dia mengakibatkan kebocoran radioaktif di basis angkatan laut itu dan di kota-kota sekitarnya, tapi sama pemerintah Uni Soviet ditutup-tutupi, di cover up ini. Residents itu artinya penduduk. Reaktor ya, reaktor. Kayak reaktor bukan, Mbak, kayak misalnya apa ya, kayak reaktor listrik ya, pembangkit listrik gitu. Reaktor nuklir ya, pembangkit nuklir. Jadi dia kayak ada, dia pusatnya tempat orang naruh nuklir, naruh listrik. Kayak pernah ke itu enggak sih, PJB di Banyuwangi, Bali itu loh, kayak gitu, reaktor. Ya itulah. Sebentar, tadi tanya apa itu sworn. Itu kalimatnya kan sworn to secrecy ya. Itu dia artinya disumpah untuk merahasiakan. Involve itu artinya terlibat. Sekresi sendiri itu artinya rahasia. Kayak jadi penduduk sekitar itu diberitahu kalau misalnya ledakan di reaktor itu gara-gara ada reparasi kapal selam, dan itu cuma thermal explosion karena ledakan nuklir itu panas ya. Jadi dia bilangnya cuma thermal, jadi itu cuma panas aja, dia bukan ledakan nuklir, dia bilang gitu. Terus orang-orang yang terlibat buat dalam operasi pembersihan kebocoran ini, dia disumpah untuk merahasiakan hal ini gitu. Refit tadi sudah, Mbak, di atas. Artinya dia lagi reparasi atau pembetulan.
Yang paragraf kedua ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, jadi refit di sini maksudnya kapal selam itu sedang dalam perbaikan gitu. Lagi dibenerin, diservis. Yang paragraf kedua ini apa ada lagi yang ditanyakan? Oh, ini remove, mungkin tadi kelewatan. Memindahkan. Oke, kalau sudah cukup jelas, yang paling bawah sources, bagian sources. A board of investigators was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Yang mana yang hapus? Ya. Oke, describe itu mendeskripsikan, mungkin itu. Worst itu artinya yang terburuk. Iya, sampai jam 11, Mbak. 16 menit lagi. Beda, Mbak. Kalau worst itu bener-bener yang paling buruk. Jadi urutannya bad, worst, jelek, lebih jelek, paling jelek gitu. Bukan sangat buruk aja, dia sudah paling jelek. Sangat-sangat terlalu jelek. paling Kalau udah ngerti bisa dibuka bukunya ya. Page. Oke. Open page 92. Ninety two. Oke. Sekarang dari ini ya, kita cocokin yang projecting verbal process. Yang ini, saying atau projecting verb to retell the story. Bagian yang mana ya?
Kalimat yang mana yang menunjukkan kata-kata itu dari bacaan ini? Projecting verb. Projecting verbal process. Activity 5, Mbak. 5. Itu ada use of projecting verbal process. Contoh kalimat yang menunjukkan itu. Verbal process itu maksudnya dia melakukan sesuatu gitu. Activity 5 yang the use of projecting verbal process. Yep, bener Mbak Wawat. Jadi yang contohnya verbal process itu yang uncovered evidence bla 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 itu. Dia melakukan pengungkapan gitu. Di modul ini Mbak, modul activity 5 halaman 92. Terus yang lain. Projecting verbal process yang lain. The other example. Selain yang has uncovered itu ada lagi kok. Projecting verbal process. Selain a Russian journalist has uncovered evidence bla bla bla. Jadi projecting verbal process itu sekali lagi artinya dia sedang melakukan sesuatu. Contohnya yang Mbak Wawa tadi uncovered, ya itu contohnya. Si jurnalisnya mengungkapkan bukti-bukti. Hah? Tangerang? Bukan Mbak, kita ngambil contohnya dari bacaan yang kita bahas tadi. Ya, a board of investigator to describe apa-apa yang itu. Itu juga masuk verbal process. Kita lagi bahas modul activity 5, tapi bacaan yang kita bahas ini yang ada di papan, bukan yang di modul. Kan masih dibuka yang di papan ini. Cuma daripada dibolak-balik slide-nya terus nanti kalian bingung nyarinya gitu. Jadi sama lihat modul juga. Di situ isinya sama kok.
Yang kedua, yang itu yang material proses. Sekarang kita pindah ke yang mana yang menunjukkan itu. Yang material proses tadi contohnya dia kayak dipenggal atau dieksekusi kayak gitu-gitu. Action. Kalau di buku contohnya badly injured, itu artinya cedera parah. Terus the most beautiful bride in the world, itu maksudnya pengantin paling cantik. Contohnya kayak gitu, material proses. Killed and contaminated. Material proses. Iya itu. Terus occurred and spread. Oke Mbak, good night. It's okay. Itu bukan termasuk material proses yang Yelena Varshavskaya. Bukan masuk material proses. The worst accident itu juga bisa. The worst accident in the history itu juga bisa, dia juga masuk. Yang paling bawah sendiri Mbak, kalimat paling bawah. Oke. Terus yang ketiga, saying. Yang mana yang masuk saying verb? Gak bisa. Saying verb tuh dia harus kayak misalnya ini kalau di sini nggak terlalu ada ya Mbak ya. Harusnya sih kayak police said apa gitu, atau witness thought apa gitu. Di sini nggak ada sebenarnya. Yang paling mendekati ini cuma yang terakhir, a board of investigators describe, itu yang paling mendekati. Cuma itu aja di bagian ini, bacaan ini yang menunjukkan saying verb. Gitu contohnya.
Terus contoh focus on circumstance itu contohnya ya dia fokus ke masalah ledakan nuklir di kapal selam nuklir. Yang focus on circumstances itu. Oke, tinggal 3 menit. Ada pertanyaan? Ya ini memang agak susah ya. Jadi any questions? Iya, ntar di share. Memang agak membingungkan mbak ini. Nanti saya share di kayaknya masih ada satu pertemuan lagi kan, nanti di pertemuan berikutnya ntar dijelaskan lebih lanjut lagi aja. Sementara kalian baca yang halaman 92 sama 93 itu ya. Mulai dari activity 5 sampai activity 7 itu dibaca-baca aja. Yang kalimat kata-kata yang nggak ngerti digaris bawahin, mana bagian yang nggak ngerti digaris bawahin. Jadi nanti kita bisa bahas bareng di pertemuan terakhir. Page 92, 93, activity 5 sampai activity 7. Iya mbak, soalnya kata-katanya kadang kita bahas soal berita, kata-katanya memang susah-susah. Jadi kalian bisa baca-baca dulu, yang nggak ngerti artinya bisa dicari di kamus atau nanti ditanyakan ke saya gitu. Nanti kita bahas bareng lagi di pertemuan yang terakhir. Bukan PR, dibaca-baca aja. Kalau nganggur-nganggur gitu, soalnya agak susah kalimat-kalimatnya mbak. Jadi kalau nggak dibaca dulu nanti benar-benar yang ngeblank. Okay, thank you for coming. Good night. See you next time.晚安. Good night.